Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam keadaan sehat selalu. Saat ini nama Bugatti terkenal sebagai salah satu merek hypercar tercepat di dunia. Bugatti sering disalahartikan sebagai pembuat mobil Italia. Namun sebenarnya perusahaan ini didirikan di Prancis dengan beberapa produk fenomenal yang pernah diluncurkan. Seperti Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, dan yang termahal yaitu Bugatti La Voiture Noire. Hypercar ini hanya dibuat satu unit saja di seluruh dunia, dan pemiliknya adalah pemain sepak bola Manchester United, Cristiano Ronaldo. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Bugatti. Namun sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan pelit untuk menekan tombol like, tulis komentarmu, dan subscribe channel ini. Sejarah Bugatti tidak dapat dipisahkan dengan nama pendirinya yaitu Ettore Bugatti. Ia lahir pada tanggal 15 September 1881 di kota Milan, Italia. Ettore kecil lahir dari keluarga seniman. Ayahnya bernama Carlo Bugatti yang berprofesi sebagai pelukis tetapi juga sebagai perajin perak, pematung, dan pemahat kayu. Ketika memasuki usia remaja, Ettore dikirim ayahnya untuk belajar seni pahat di Brera Art Academy. Tetapi ia menemukan bahwa kecintaannya bukan terhadap seni melainkan pada mobil. Pada usia 19 tahun, Ettore Bugatti memutuskan pindah ke Prancis. Di sana, ia berhasil membuat mobil Bugatti pertamanya dengan menampilkan gearbox 4 kecepatan serta mesin katup atas 4 silinder. Mobil ini berhasil memenangkan trofi Tito untuk kategori konstruksi dan desain pada acara pameran internasional. Semenjak saat itu, Ettore Bugatti kemudian mendirikan perusahaannya sendiri dengan nama Automobil Ettore Bugatti di kota Mulsanne, Prancis pada tahun 1909. Dengan begitu, merek Bugatti secara resmi berdiri. Sebagai langkah awal, Ettore menyempurnakan desain mobil sebelumnya yang akhirnya menjadi Bugatti tipe 13 yang dibuat sebanyak 5 unit dan habis terjual. Untuk mempromosikan mobil ciptaannya, Bugatti berpartisipasi di berbagai sirkuit balap dan memenangkan beberapa balapan, termasuk sebagai pemenang kedua dalam ajang Grand Prix Prancis pada tahun 1911. 3 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 28 Juli 1914, Perang Dunia Pertama melanda Eropa. Pabrik Bugatti di Mulsanne mulai memproduksi mesin pesawat untuk membantu upaya perang. Namun setelah perang berakhir, pabrik tersebut mengalami banyak kerusakan. Untung saja pemerintah Prancis saat itu memberikan bantuan modal atas upaya yang dilakukan oleh Bugatti ketika perang berlangsung. Selama masa-masa pasca perang, Bugatti kembali memproduksi mobil dengan memperkenalkan Bugatti pertama dengan velg aluminium spoke model 35 dan mobil balap tipe 29/30 yang menampilkan rem hidrolik dengan mesin 8 silinder pertama. Mobil ini memulai debutnya di Grand Prix AFC pada tahun 1922 dan menempati posisi kedua. 4 tahun kemudian, ambisi Ettore Bugatti untuk menciptakan mobil paling mahal sepanjang masa pada saat itu berhasil diwujudkan pada tahun 1926. Ketika ia memperkenalkan Bugatti tipe 41 Royal. Mobil mewah ini dibuat khusus untuk para bangsawan, yang diproduksi sebanyak 6 unit saja, namun hanya terjual setengahnya. Menurutnya permintaan produk mobil mewah ini membuat perusahaan mengalami krisis finansial. Akhirnya pada tahun 1927, putra dari Ettore Bugatti yaitu Jean Bugatti mengambil peran lebih aktif dalam menjalankan pabrik. Dia segera terlibat dalam proses desain, menambahkan sentuhan dan bakatnya sendiri ke dalam model selanjutnya. Salah satu desain yang paling ikonik adalah Aerolet tahun 1935 yang didesain ulang dan dilahirkan kembali sebagai tipe 57S Atlante pada tahun 1936. Mobil ini meraih 2 kemenangan dalam Grand Prix Le Mans pada tahun 1937 dan Grand Prix di tahun 1939. Adapun pembalap yang memenangkannya adalah Pierre Veyron. Sayangnya di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1939, putra satu-satunya Ettore Bugatti yaitu Jean meninggal dunia. Jean terlibat kecelakaan dalam uji coba mobil Bugatti Tank tipe 57C. Putus asa atas kematian putranya membuat Ettore menghentikan sementara produksi mobilnya, dan ia pun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1947 di usia 66 tahun. Sepeninggal Ettore Bugatti, bisnis perusahaan terus menurun hingga berhenti beroperasi pada tahun 1957. Setelah 35 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1987, pengusaha Italia Romano Artioli membeli hak atas merek Bugatti. Dia memulai debutnya dengan mobil sport Super EB 110 pada tahun 1991, tetapi hanya 140 mobil yang dibuat sebelum ia mengajukan kebangkrutan.
Selanjutnya pada tahun 1998, Volkswagen memutuskan untuk menghidupkan kembali merek Bugatti dengan membeli semua hak merek dagang. Di tangan Volkswagen, prototipe pertama Bugatti EB118 diperkenalkan dalam pameran Paris Auto Salon. Mobil ini mengusung model 2 pintu dengan 555 tenaga kuda yang dirancang oleh Ital Design. Setahun kemudian, sebuah limusin 4 pintu Bugatti EB218 diperkenalkan dalam pameran Genoa Auto Salon pada tahun 1999. Selanjutnya, berturut-turut pada pameran mobil internasional di Frankfurt, Volkswagen memperkenalkan Bugatti Chiron 18,3 yang dinamai dari pembalap terbesar Bugatti di era setelah Perang Dunia. Satu lagi nama mobil yang dinamai dari pembalapnya yaitu Bugatti Veyron EB 16.4. Mobil ini merupakan mobil produksi pertama di dunia yang bisa mencapai 408 km per jam dan hanya membutuhkan waktu 2,5 detik dari 0 sampai 100 km per jam. Mobil ini dibanderol di angka 1 juta US dollar atau setara dengan 14 miliar rupiah. Bugatti Veyron EB 16.4 diluncurkan pertama kali tahun 2005 dan sekaligus memulai era penciptaan mobil tercepat, paling kuat dan termahal. Selanjutnya, Bugatti kembali meluncurkan beberapa edisi Veyron seperti Bugatti Veyron Sang Noir di tahun 2008, Bugatti Veyron edisi Centenaire di tahun 2009, dan Bugatti Veyron Supersport di tahun 2010. Mobil ini merupakan mobil tercepat pada saat itu dan dapat melaju dengan kecepatan tertinggi rata-rata 431 km per jam. Bugatti Veyron Supersport termasuk mobil termahal yang diproduksi oleh Bugatti. Harganya mencapai 40 miliar rupiah. Setelah 10 tahun kesuksesan Bugatti Veyron, pada tahun 2015 Bugatti mengumumkan akan merilis edisi terakhir Veyron yang diberi nama Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse La Finale. Mobil ini merupakan edisi ke-450 yang habis terjual dan hanya diproduksi 1 unit saja di dunia. Selanjutnya, Bugatti kembali merilis versi lainnya, yaitu Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Mobil ini merupakan mobil tercepat di dunia dengan kecepatan maksimal di angka 490,5 km per jam. Bugatti Chiron hanya diproduksi sebanyak 30 unit saja di dunia dan dipasarkan dengan harga sekitar 56 miliar rupiah. Meski memiliki harga selangit, namun mobil ini telah habis terjual. Pada tahun 2019, Bugatti kembali meluncurkan salah satu mobil termahal di dunia yaitu Bugatti La Voiture Noire, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mobil hitam. Mobil ini merupakan edisi terbatas dan hanya diciptakan 1 unit saja. Untuk harga mobilnya sendiri, Bugatti La Voiture Noire dibanderol di harga 278,3 miliar rupiah. Mobil termahal ini dimiliki oleh Cristiano Ronaldo. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye.